Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Evi Horati Ayuni. Di sini saya akan menampilkan dan menjelaskan tentang PowerPoint interaktif mengenai manajemen mutu pendidikan. Pada halaman awal, tertera materi yang akan dibahas, yaitu manajemen mutu pendidikan. Untuk menampilkan halaman selanjutnya, kita klik tombol mulai. Pada halaman ini terdapat tampilan yang berisikan beberapa menu yang dapat digunakan untuk membuka halaman selanjutnya atau halaman yang kita inginkan. Menu yang terdapat dalam tampilan ini yaitu beranda, petunjuk, tujuan, materi, kuis, dan rangkuman. Yang pertama, kita akan mengklik tombol petunjuk. Pada halaman ini berisi cara-cara atau petunjuk penggunaan dari PowerPoint ini. Di halaman ini juga ditampilkan beberapa menu yang sudah dijelaskan tadi. Tujuannya agar memudahkan untuk beralih ke menu selanjutnya atau menu yang diinginkan. Tombol menu yang paling besar ini menunjukkan bahwa menu tersebut sedang aktif. Pada saat ini menu yang aktif adalah menu petunjuk. Kemudian kita beralih ke menu selanjutnya, yaitu menu tujuan. Pada halaman ini terdapat beberapa tujuan dari materi yang dibahas, yaitu untuk mengetahui pengertian manajemen mutu pendidikan, fungsi manajemen mutu pendidikan, kendala dan upaya dalam manajemen mutu pendidikan, serta manajemen sekolah dasar yang efektif. Kemudian selanjutnya kita mengklik tombol ini, yang kemudian akan tampil halaman materi. Pada materi kali ini kita akan membahas 4 subbab, yakni pengertian, fungsi, kendala dan upaya, serta manajemen sekolah dasar efektif. Kita bisa mengetahui isi materi tersebut dengan cara mengklik satu persatu dari subbab materi. Pertama, kita akan membahas tentang pengertian. Pengertian, manajemen merupakan sebuah proses yang dilakukan untuk mengatur suatu kegiatan. Mutu merupakan sebuah konsep keselarasan atau kemungkinan. Jadi, manajemen mutu pendidikan adalah suatu cara mengelola lembaga pendidikan dalam rangka memenuhi kebutuhan pelanggan untuk mencapai peningkatan secara terus-menerus dalam setiap aspek aktivitas lembaga pendidikan. Oh ya, di sini ada 2 panah. Ketika kita mengklik panah ini, kita akan lanjut ke halaman berikutnya. Sedangkan jika kita mengklik panah ini, kita akan kembali ke halaman sebelumnya. Nah, untuk tombol ini, ketika kita klik, kita akan kembali ke halaman materi. Materi yang kedua adalah tentang fungsi manajemen mutu pendidikan. Fungsi manajemen mutu pendidikan ada 5. Yang pertama, fungsi perencanaan. Pada fungsi ini merencanakan secara matang sebuah rencana untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Fungsi yang kedua yaitu fungsi pengorganisasian. Pada fungsi ini mengelompokkan sesuatu sedemikian rupa untuk menciptakan organisasi yang dapat digerakkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Fungsi yang ketiga adalah fungsi penggerakan. Fungsi ini untuk menggerakkan anggota agar bekerja semaksimal mungkin. Fungsi keempat yaitu fungsi pengawasan. Fungsi ini mengawasi seluruh kegiatan yang sedang berjalan. Dan yang kelima adalah fungsi penilaian. Fungsi ini mengukur dan membandingkan pekerjaan yang telah dicapai dengan hasil yang seharusnya dicapai. Fungsi tombol ini dan ini serta ini sama dengan penjelasan di halaman sebelumnya. Selanjutnya materi yang ketiga adalah tentang kendala dan upaya dalam manajemen mutu pendidikan. Kendala yang pertama yaitu persepsi atau interpretasi guru dan tenaga kependidikan. Upaya yang harus dilakukan adalah memberi informasi mendalam tentang perubahan tersebut. Kendala yang kedua yaitu belum adanya kebersamaan terhadap kualitas. Upaya yang harus dilakukan adalah perlu dibangun komitmen bersama.
Kendala yang ketiga yaitu SDM merupakan modal dasar dalam organisasi. Upaya yang harus dilakukan adalah meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan. Kemudian, materi selanjutnya adalah manajemen sekolah dasar yang efektif. Sekolah dasar yang efektif merupakan sekolah yang memaksimumkan pencapaian siswa dan perkembangan individu serta mempersiapkan siswa untuk kehidupan selanjutnya. Sekolah akan efektif jika memiliki pemimpin yang kuat, keterlibatan orang tua di dalam proses yang dilakukan sekolah, bebas dari kontrol dan pengaturan eksternal yang berlebihan, memiliki guru-guru dengan kualitas tinggi, serta kegiatan belajar mengajar yang berkualitas tinggi. Selanjutnya, karena materi tentang manajemen mutu pendidikan telah dipelajari, sekarang saatnya kita mengerjakan latihan soal ya. Kita buka soal latihan. Soal pertama, proses pemikiran dan penentuan secara matang tentang hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan merupakan pengertian dari. Kita jawab A. Yeay, karena kita menjawab benar, maka akan ada suara aplaus dan akan bisa lanjut ke soal berikutnya. Soal kedua, arti mutu adalah, dijelaskan di depan tadi bahwa arti mutu adalah konsep keselarasan. Apakah benar? Wow, benar lagi. Sekarang lanjut ke soal berikutnya. Peran orang tua dalam meningkatkan mutu adalah, kita jawab A. Wah, ternyata jawabannya salah. Karena jawaban salah, kita tidak bisa lanjut ke soal berikutnya. Kita pilih jawaban D. Ya, jawabannya benar. Bisa lanjut ke soal berikutnya. Tujuan diadakannya manajemen mutu pendidikan di sekolah adalah untuk, jawabannya B, menciptakan pendidikan bermutu. Ya. Nah, karena pertanyaan telah selesai, kita akan merangkum materi kali ini. Manajemen mutu pendidikan merupakan suatu cara mengelola lembaga pendidikan yang berfungsi sebagai perencana, pengorganisasian, penggerakan, dan penilaian dalam setiap aspek aktivitas lembaga pendidikan. Manajemen mutu pendidikan akan berhasil jika terjadi kerjasama antara semua pihak sekolah, baik kepala sekolah, guru, siswa, maupun orang tua siswa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.